Padahal hanya mendapatkan bukti data secara AI aja udah berlagu. Dasar Miss Gosip. Sayang, bukankah Meta AI juga membutuhkan sumber informasi yang akurat untuk memberikan informasi yang lebih jelas? Sayang. Nah, di sini Miss Gosip ingin meluruskan ya sedikit tentang VT-VT yang sudah tersebar bahkan FYP ataupun viral menurut kalian ya. Nah, di dalam VT tersebut Miss Gosip tidak sedang membuka aib orang yang sudah meninggal ataupun menghujat orang yang sudah meninggal, melainkan itu adalah satu pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan kejahatan ataupun kriminalisme, hingga didikan ya, latar belakang didikan orang tua kita itu disorot. Oke ya guys, nah kalian harus paham sayang, untuk menjaga nama baik orang tua kita, jangan sampai kalian melakukan kejahatan ataupun kriminalisme, hingga sekali lagi Miss Gosip ungkapkan, latar belakang didikan orang tua kita dipertanyakan. Nah sampai sini kalian wajib paham. Ibunya berperan sebagai germo. Nama akunnya itu Miss Gosip yang di atas ini. Ini Miss Gosip, ini namanya Polda. Ini kantor polisi. Jadi saya jelaskan sama kamu ya, bahwasanya kalau kamu memfitnah dan itu tidak ada bukti, kamu bisa kena pasal 310, 311. Ancaman hukuman bisa 4 tahun. Terus kalau kamu melanggar daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ingat itu tetap 4 tahun. 4 tahun dan bisa denda sampai 750 juta. Kalau kamu menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, itu jatuhnya fitnah. Tidak boleh ada hal seperti itu dilakukan setiap orang karena dilarang oleh undang-undang, terutama KUHP pidana maupun undang-undang ITE. Jadi kalau ngomong itu harus memang dijaga-jaga. Jangan sampai kamu mempersulit diri kamu sampai di ranah hukum. Hati-hati aja, karena banyak yang notice kayak gitu, jangan sampai masuk di kantor polisi. Thank you. Dari kemarin rame banget yang ngetek soal akun TikTok ya, yang katanya udah keterlaluan bahas Nikita Mirzani. Bukan cuma Nikita Mirzani yang dihina, tapi juga almarhumah ibunya ikut-ikutan dibawa. Jujur aja guys, awalnya saya males banget bahas ini, karena semakin dibahas semakin senang yang bikin video itu. Tapi karena banyak yang dari kalian minta saya bahas dari perspektif hukum, ya mari kita bahas fair to play aja ya. Jadi teman-teman, kita ini semua lahir dari rahim seorang ibu kan. Kita bukan amuba yang membelah diri, bukan dilepeh kayak ingus, bukan juga makhluk jadi-jadian dari toilet umum. Kita semua manusia, punya nurani. Dan nurani itu ya pasti tersakiti teman-teman, ketika seorang ibu yang sudah tiada tapi masih dihina. Wah, ternyata aja dari kita misalnya ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus kita misalnya tidak sendiri, dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai ataupun orang yang menyalurkan jasa, walaupun ibunya membantah, ini bukan pos. Melainkan kita misalnya dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu makan malam. Nah, dari kacamata hukum, yang dilakukan akun TikTok tersebut bisa banget dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Karena pertama, dia menyebarkan tuduhan soal prostitusi dan germo, ditujukan ke publik lewat media elektronik dan jelas-jelas menyerang kehormatan keluarga Nikita Mirzani. Masih kurang, boleh banget dikombinasikan dengan pasal di KUHP soal pencemaran nama baik dan penghinaan. Dan jangan lupa teman-teman, dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, kita harus lihat dampak nyatanya. Nih, tengok deh komentar-komentarnya. Komentar-komentar kayak tadi adalah bukti konkret dan nyata bahwa reputasi keluarga Nikita Mirzani benar-benar terganggu ya. Dan ini penting banget untuk memperkuat laporan hukum. Tips buat kita semua ya, kasus kayak gini disebut dengan delik aduan absolut. Artinya yang bisa lapor ya korban langsung, yaitu Nikita Mirzani atau adiknya. Dan harus dilaporkan dalam kurun waktu 6 bulan sejak pertama kali tahu kontennya. Jadi buat teman-teman netizen yang ngerasa difitnah, dihina, dicemarkan, jangan cuma nangis di kolom komentar. Simpan buktinya, catat tanggalnya, dan lapor sebelum basi. Kesimpulannya, kita semua punya hak berpendapat, punya hak berekspresi. Tapi tolong, jangan bawa-bawa keluarga orang, apalagi yang udah wafat. Karena kalau kalian masih tega hina-hina orang yang udah tiada ya, mungkin kalian bukan manusia biasa.
Mungkin ya itu tadi apa. Salam dari netizen Es Cendol yang masih punya otak dan empati. Bye bye. Kemarin di VT saya yang berjudul 4M nggak pakai kontrak pakai rasa percaya doang, ternyata ada yang tersinggung, bahkan sangat-sangat tertampar. Sampai-sampai jarinya ngetik komentar lebih cepat daripada otaknya mikir. Ya maklum lah ya, mungkin koneksi antara jari dan otaknya lagi buffering. Saran saya sih, sebelum scrolling TikTok, coba deh baca doa dulu. Siapa tahu bisa mengusir godaan setan yang sering banget nyusup lewat kolom komentar. Padahal di PT itu detik ke-25 saya bilang begini nih. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirzani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jelas gak? Tapi sayangnya ya, yang komentar pakai slimpet dan prasangka isinya mulai dari kamu dibayar ya, kamu maksa banget bela Nikita Mirzani kan salah, Nikita Mirzani pemeras, kamu gak ngerti hukum. Dan yang paling absurd, kalau Nikita udah terima uang 4 miliar, ngapain jelek-jelekin produknya Reza Gadis? Berarti dia salah dong, dia melanggar kesepakatan. Oke, sekarang saya coba tantang logika kalian. Kalian katakan Nikita Mirzani melanggar kesepakatan karena menerima uang 4 miliar tapi masih menjelek-jelekan produk Reza Gadis. Berarti kalian mengakui secara tidak langsung adanya kesepakatan kan? Kalau ada kesepakatan berarti ini masuk ranah perdata bukan? Kalau begitu pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah pelanggaran perjanjian otomatis disebut pemerasan? Atau kalian mungkin cuma lata ngikutin headline? Lalu satu lagi nih, apakah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan dan menyatakan Nikita Mirzani bersalah karena memeras? Jawabannya belum. Jadi kalau kalian sudah teriak pemeras, padahal pengadilan aja belum bicara, saya mulai khawatir nih. Jangan-jangan kalian lebih percaya gosip daripada hukum. Ini Indonesia cuy, negara hukum. Terakhir dan bonus, saya beri satu frasa yang sangat sakral. Ingat nih, jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin. Perjanjian lisan sah menurut hukum jika dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ingat, perjanjian lisan sah menurut hukum jika dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Silakan bantah kalau memang mampu, tapi ingat, bawa dasar hukum, bawa logika, bawa nalar. Kalau belum punya ketiganya, ya sudah belajar dulu baru berkomentar. Ya, alhamdulillah tadi istilahku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Miring dan tim kita. Berapa pertanyaan tadi? Mungkin aku lupa, katanya kita aja istri. Mungkin ada. Nanti biar Bang Diri aja yang jawab, karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tapi datang jam berapa, Dok? Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Lanjut sama Bang Diri. Makasih ya. Pasal 6 huruf B dijelaskan tidak boleh berkomentar yang tidak patut dan tidak wajar terhadap perkara sejawat. Kemudian di pasal 14-15 ya, saya sebagai kuasa hukum di dalam perdata dan penasihat hukum di dalam pidana dari klien kami Dr. Reza dan Dr. Altobah Mufid bebas berpendapat di dalam pengadilan di luar pengadilan sebagaimana di pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, yang lain itu siapa? Ya, mereka berpendapat begini. Kalau kami bersama Bang Fahmi Bahmid wajar dong diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003 berpendapat terhadap perkara yang sedang kami tangani gitu loh. Tapi kalau ada rekan-rekan sejawat yang lain yang mau berpendapat terhadap perkara ini objektif dong. Jadi jangan berbicara menurut saya, penerawangan saya, ini kan kayak dukun gitu. Jadi jangan lagi, jangan berpendapat sesuai keinginan masyarakat gitu. Kita advokat itu luruskan. Di pasal 5 kan kita penegak hukum. Kalau masyarakat salah, luruskan dia. Jadi jangan sepertinya gini, dilarang itu advokat mempromosikan dirinya secara berlebihan. Dilarang itu. Ya jadi di mana dia berada, ya, tolonglah organisasi advokat ini dilihat supaya nggak liar ini gitu.
Jadi kalau kami di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat jelas bisa berpendapat terhadap perkara yang ditangani. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan, tapi objektif, ya, jangan mengirim. Sepertinya kalau netizen ngomong ke sana dia mengikut. Ini kan kayak seperti ngikuti kemenangan gitu loh. Jadi jangan ini menciptakan pro kontra di masyarakat, jangan. Ya, ini klien kami juga sudah jadi korban. Kasihan klien kami. Nah, seperti itu. Bang, kondisi dari dokter Reza sendiri saat mengetahui beliau ternyata dilaporkan oleh Bang Ami sendiri gimana Bang? Ada omongan nggak Bang? Kekhawatirannya beliau gitu. Nah, jadi begini, karena itu dilihat, ini klien kami ini kan begini. Selain dia berprofesi dokter, dia kan sering juga baca undang-undang, sering baca hukum acara ya. Jadi dia lihat bahwa yang namanya delik aduan begini, yang namanya delik umum seperti ini, dan dia lihat undang-undang kesehatan. Emangnya aku Bang pernah nggak mendistribusikan satu sedan farmasi yang tidak berdasarkan izin edar notifikasi dari Badan POM? Ya, coba lihat. Kami periksa dokumennya, ya, ternyata tidak ada. Tapi ketepatan ya, di samping saya ini legal corporate ya, yang menangani tersangka khusus itu, tolong Mas Dede dijelasin, ada nggak kita mendistribusikan satu produk yang tidak memiliki izin edar? Seperti itu. Saya jelaskan sama sekali tidak ada. Semua produk yang kita edarkan atas izin BPOM. Oke, jelas ya? Oke. Ya. Selain beliau, saya juga bisa dokumennya gitu. Jadi kalau misalkan ada tadi rekan-rekan media mencari kesalahan dan sebagainya, nanti kita buktikan. Ya, lama-lama saya sudah gemas juga gitu. Ini klien saya sudah baik-baik, ya, ini jadi korban, terus dicari-cari kesalahan. Ini saya juga karena nggak terima juga.